pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Akibat pecah ban, sebuah pick-up pengangkut ratusan ekor ayam di Mataram terguling puluhan meter. Tarif penyeberangan kapal laut kembali naik, pengguna jasa minta layanan dan fasilitas diperbaiki. Puluhan atlet dunia meramaikan kejuaraan para layang yang digelar di perbukitan kawasan Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Gara-gara pecah ban, sebuah mobil pick-up pengangkut ratusan ekor ayam terguling di jalur bypass Bandara Internasional Lombok Rabu siang. Pick-up yang dikemudikan sopir bernama Ben terguling setelah mengalami pecah ban kiri bagian belakang hingga terguling sekitar 10 meter di badan jalan. Kendaraan tersebut baru terhenti setelah menabrak pembatas jalan sebelah kiri. Pick-up melaju dari Kabupaten Lombok Tengah menuju sebuah rumah potong ayam di Kelurahan Ampenan, Mataram. Akibat kecelakaan tersebut, sopir menderita luka di kepala dan ratusan ekor ayam mati terjepit badan pick-up. Sejumlah warga membantu mengevakuasi puluhan ekor ayam yang masih hidup dan memindahkannya ke kendaraan lain. Kirim ke rumah makan atau apa? Enggak, motong ya. Mau ngirim ke Bali. Mau ngirim ke Bali ya? Ada berapa banyaknya Mas? Sekitar 600 ekoran ya. 600 ekor ya? Tadi gimana ininya terus kok bisa kebalik gini? Pecah ban. Pecah ban ya? Sopirnya yang bawa. Oh, pecah ban belakang. Iya, ban belakang. Langsung oleng ya? Iya. Sopirnya selamat Pak atau gimana? Alhamdulillah selamat. Selamat Pak. Sekarang posisi Pak sopirnya kondisinya gimana? Kayaknya di puskesmas. Rumah sakit kayaknya udah puskesmas. Oh, ada luka-luka Bang ya? Kepala sih kayaknya bocor. Kendaraan muat ayam mengalami pecah ban belakang sebelah kiri, kemudian oleng dan terseret sehingga menabrak pembatas jalan yang ada di situ. Ada korban ya? Korban luka-luka dari supir mengalami luka di bagian kepala dan kerneknya 1 orang, luka ringan. Ini dari mana kendaraannya terus tujuannya kemana? Kendaraan pemuat ayam dari informasi dari supir dari Lombok Tengah mau muat ayam ke Mataram. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, ratusan jemaah haji yang tiba di asrama haji Luang Baluk Mataram langsung diperiksa kesehatannya oleh tim medis. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim dokter debarkasi untuk memastikan kondisi para jemaah haji setibanya di tanah air. Jemaah haji yang bersuhu di atas 37,5 derajat langsung dites antigen untuk memastikan pasien tertular COVID-19 atau tidak. Bagi jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, langsung dirujuk ke rumah sakit, sementara jemaah yang mengalami demam dan flu dianjurkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Sebagian besar jemaah haji khususnya lansia mengalami penurunan kondisi kesehatan setibanya di tanah air karena kelelahan menempuh perjalanan selama 10 jam dari Arab Saudi. Kalau untuk yang tes kesehatan PCR itu swab. Ya, ini swab ini berdasarkan edaran yang kami terima dari Kementerian Kesehatan bahwa jamaah yang mengalami batuk pilek dan demam itu dilakukan swab antigen. Jadi kalau seandainya pun mereka positif, tapi gejala ringan akan kami keluarkan ke daerah dan akan kami pantau selama 14 hari.
Meski belum menemukan jemaah haji tertular COVID-19, panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Lombok akan memeriksa kondisi seluruh jemaah setibanya di tanah air guna mencegah penularan COVID-19 yang dibawa dari luar negeri. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kementerian Perhubungan akan memberlakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kapal kelas ekonomi di seluruh Indonesia mulai awal Agustus. Kenaikan tarif sebesar 5% tertuang dalam keputusan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor KM61 tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas provinsi dan lintas negara. Kenaikan tarif diberlakukan untuk menyesuaikan tingginya biaya operasional kapal setelah kenaikan harga BBM. Dalam tarif baru yang akan disahkan, tiket kapal penyeberangan bagi pejalan kaki dari Lombok menuju Bali naik yang semula Rp21.600 naik menjadi Rp22.700. Sementara tarif penyeberangan sepeda motor dari Rp58.550 naik menjadi Rp60.000 hingga Rp80.000. Asosiasi Gapasdap maupun Infa itu mengajukan 19%, tapi mengingat kondisi saat itu masih belum ini ya, perekonomian juga belum ini dari COVID kan, jadi dari pemerintah tidak mengakomodir langsung, baru 11%. Nah, setelah berjalan setahun lebih, barulah saat ini kekurangannya itu ditambah. Jadi kenaikan saat ini sebenarnya rangkaian dari pengajuan atau persetujuan dari yang sebelumnya yang tertunda. Yang diajukan 19 baru 11, sekarang pun kenaikan hanya 5%. Rencana kenaikan ini tanggapannya gimana, Bu? Kalau memang wajar ya sudah, tidak apa-apa, fasilitasnya ditingkatin. Kalau misalnya mahal naik tapi fasilitas sama aja ya dengan jalan naik. Oh iya, yang penting fasilitasnya lah terjamin. Pantas lah ya. Sesuai dengan tarifnya lah ya. Ini belum tahu ya? Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Kebetulan baru pertama nyobain ferry juga. Saya sih murah sih. Murah ya? Masih terjangkau lah, Bu ya? Iya. Penumpang berharap kenaikan tarif bisa meningkatkan kualitas layanan kapal penyeberangan yang selama ini masih belum optimal. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Rumah Sakit Umum Daerah NTB menerima rujukan bayi laki-laki berusia 8 bulan bernama Muhammad Karunia, asal Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Karunia terlahir tidak sempurna dengan kondisi kembar siam gagal dan memiliki 4 kaki dan membutuhkan penanganan medis. Bayi Karunia hanya memiliki 1 kepala, 1 organ inti, dan 2 kaki aktif, sementara kembarannya hanya memiliki 2 kaki yang tidak aktif bergerak. Putra pasangan Sri Nurul Hidayati dan Sri Gede Jayadi juga dirujuk karena tidak memiliki anus dan harus diterapi medis untuk memulihkan fungsi sejumlah organ lainnya. Ibu bayi berharap anaknya segera dioperasi agar bisa selamat dan normal seperti bayi lainnya. Kalau masalah perkembangan sehat, cuman untuk BAB-nya ini. Karena memang dari penjelasan dokter RSUP, pemisahan sekaligus pembuatan anus. Jadinya kita masih menunggu, bukan untuk pembuatan anus dulu, jadinya pemisahan katanya sekaligus pembuatan anus. Jadinya kami mohon mudah-mudahan dokter Surabaya sama dokter RSUP untuk melihat kondisi anak saya ini biar cepat dioperasi. Itu aja harapan dari kami. Sekarang ini menunggu sifatnya dengan tim dari Dr. Sutomo. Dan prinsipnya anak ini kondisi baik, laki-laki. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita melakukan tindakan pemisahan. Jadi akan dipisah itu Pak ya? Ya, kaki yang... seperti itu laporan untuk sementara saat ini. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan saya juga udah bilang segera dipercepat aja. Dan tim juga sudah siap, jadi beberapa dokter spesialis di sini yang berkolaborasi. Jadi insya Allah kita mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita laksanakan.
RSUP telah membentuk tim khusus yang melibatkan dokter spesialis anak dari RSU Sutomo Surabaya untuk menangani bayi karunia sebelum operasi pemisahan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.